Halo Sobat BPSDM. Dan kalau kami di Dua Micin namanya Bucin Lapers, para penontonnya nih muncul lagi akhirnya di season baru. Kali ini Dua Micin kolaborasi sama BPSDM TV. Nah kalau dulu kita masih setia berbagi tanpa solusi, kalau sekarang kita berbagi dengan solusi. Nah kita habis cukup lumayan lama nih, semenjak pandemi tahun lalu si Dua Micin belum ada konten lagi nih. Udah cukup hiatus selama nih. Nah, dampak pandemi yang nggak apa ya, pokoknya nggak belum berujung lah. Jadi ceritanya tuh panjang lah pokoknya, jaga jarak. Jadi Bayu di sini sendiri, tapi lagi sendirian nih karena Okta lagi berhalangan ya. Biasalah perempuan berhalangan ya, perempuan kan tahu sendiri kan. Nah tapi kali ini sebenarnya cuma saya sendiri, itu cuma sebagai hostnya aja di sini. Tapi ada tamu nih. Tamu ini merupakan apa ya, salah satu senior saya dan Okta. Lalu dia banyak memberikan inspirasi juga buat kami selama kami dari masuk kerja sebagai di profesi kami ini. Lalu sangat inspiratif, humoris, ide-idenya cukup di luar kotak lah. Kita sambut dulu bersama Coach Denny nih. Coach Denny nih. Coach Salam integritas, kecerdasan, energi. Oh, luar biasa. Integritas, kecerdasan, energi. Kecerdasan, energi. Nah, kali ini kita akan gali abis. Oh itu. Kita akan gali abis Mas Denny nih, sampai abis gitu galinya. Boleh. Hah? Gimana? Diskusi lah, jangan gali-gali. Emang mau kuburan kali. Bahwa itu memang tujuan akhir kita ya. Iya. Tapi minimal kita ini ya, kita berdiskusi santai sejenak. Jadi kan gini nih Mas, kalau Mas Denny ini kan bisa dibilang profesi sama lah kayak saya mau nih ya. Iya. Sebagai seorang karyawan pekerja yang digaji melalui APBD dan kalau yang lain APAJ. itu dia. Jadi kan jadi saya mau ini dulu kan mau menghapus stigma gitu. Jadi kayak orang bilang PNS kerjanya santai, PNS dibilang unprofessional gitu, PNS dibilang inilah. Saya bingung, mereka menjelek-jelekan PNS tapi yang ngantri PNS lebih banyak daripada yang mencela-cela gitu. Nah itu kalau pandangan Mas Din gimana tuh kayak gitu tuh Mas Din? Nah itu makanya nih dari dulu sih banyak orang bilang underestimate PNS, bener. Tapi enggak apa-apa lah, kita makin dijelek-jelekin makin kreatif kita. Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita tidak seperti apa yang mereka sampaikan. Jadi sepertinya yang menjelek-jelekan PNS itu adalah mungkin ada beberapa orang yang mungkin beberapa kali tes nggak masuk-masuk. Ya, bisa jadi kan? Iya, bisa jadi. Atau mungkin Mas maju dikit, suaranya agak kecil. Atau mungkin yang tadi yang beberapa kali tes nggak masuk-masuk. Atau mungkin yang passionnya bukan di PNS. Jadi tuh pekerjaan tuh sesuai passion. Dan yang saya lihat, saya bilang Coach Denny lihat kayaknya mereka itu tidak paham bahwa di ASN itu, di PNS itu, ya, di birokrasi itu ada beberapa jabatan. Nah, sepertinya yang dilihat ada beberapa jabatan dan beberapa tempat dan beberapa waktu, dan jangan sampai mengeneralisir. Nah, yang kita khawatirkan ini, mohon maaf, mungkin ada beberapa yang namanya media massa yang orientasinya tidak berimbang ngasih beritanya. Soalnya juga ada ya, kita nggak usah sebutan nama medianya. Itu sering banget tuh Mas, kalau ngangkat artikel selalu yang ngerti kan Mas, PNS gajinya inilah, tiba-tiba seorang PNS gini. Nah, dan media ini cukup ini loh, dia sebuah media berita dia, tapi ada di medsos cukup. Nah sampai saya sama teman-teman bercanda nih masuk itu, ini ownernya atau pekerja-pekerja di sini mungkin dia gagal masuk PNS, atau mungkin anaknya nggak masuk PNS, dia kecewa. Bisa jadi. Jadi ada kekecewaan di situ. Bisa jadi. Atau memang ada agenda lain. Atau mungkin ada faktor isu-isu yang terjebak karena masuk PNS harus tanda kutip, akhirnya dia kecewa. Yang sekarang kan ada di TV nih, ada anak artis tuh, ada masalah. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Cuman penjahatnya adalah mungkin namanya oknum. Nah, oknum. Si oknum itu sebut saja namanya oknum. Oka. Bukan Okta, oknum. Fulan. Nah, Mas Den. Nah, di sini kan bicara PNS itu waktu itu
Bayu Mokta tuh pernah bahas nih di satu episode kita itu di podcast Dua Micin. Iya. Mengenai scholarship nih Mas. Scholarship. Mengenai beasiswa. Iya. Kan orang bilang salah satu nilai plus PNS itu adalah kita bisa mengembangkan diri, edukasi lah khususnya. Betul. Secara formal, baik kuliah mungkin dari masuk lulusan SMA bisa dapat S1, Ya. S1 lanjut ke S2, S2 ke S3, S3 mungkin ke S4 ya. Betul. S campur lah. S4. Nah, habis itu si S4 itu S campur lah gitu. Nah, Mas Den kan di sini kan kalau Bayu kan kayak Okta gitu. Okta kan juga di beasiswa ke Belanda itu kan Iya. ke Groningen itu Iya. scholarship nih. Iya. Nah, kalau Mas Den tuh S2 S3 gimana tuh Mas waktu itu Mas? Jadi saya S1-nya di Perbanas, satu versi, S2-nya di UI, S3-nya di Unpad, dan saya dapat beasiswa short course, Bay. Short course juga? Short course. Nah, short course yang pertama sebenarnya bukan short course, yang pertama itu tahun 2009 saya dapat rezeki ikut seleksi setiap mahasiswa S3 di Indonesia bisa mengajukan proposal ke beberapa kampus di seluruh dunia gitu. Oh, jadi bisa risetnya di luar negeri? Iya. Nah, tapi kampus ya? Waktu itu pada saat saya kuliah S3 itu di Unpad, saya coba ke University of Australian National University. Oh, Canberra ya? Canberra. Universitas Anu itu kan? Iya, Anu. Ya. Anu, Tapi ya. saya hanya cuman izin supaya namanya programnya Sandwich Program. Oh, sandwich program. Jadi di sana kita cuman seperti studi banding, benchmarking gitu. Berapa lama tuh Mas? Waktu itu saya cuman sebulan lah ya. Sebulan tuh lumayan juga ya? Lumayan. Banyak ilmu yang didapat juga ya Mas? Bukan sebulan, yang sebulan malah di Science Course lupa saya. Jadi 4 bulan waktu itu. Oh, lebih lama malah? Lebih lama, 4 bulan. Untung nggak ganti kakak di sana Mas? Hampir. Tapi karena saya punya integritas, saya balik ke Indonesia. Oh, iya, benar. Karena ASN kan. Iya, balik lagi ke nasionalisme ya? Nasionalisme. Nah, tahun 2016 setelah saya jadi karyawan, saya coba lagi tuh, ada short course, ikut seleksi juga. Nah, di Sunshine Coast University. Oh, yang Bayu Mokta, iya, Bayu Mokta kan. Di Sunshine Coast terus kita juga belajar di Brisbane tentang leadership program. Sama ini standar kompetensi. Kita di ASKWA itu. Nah, Mas Den, itu kan yang short course tuh Mas. Kalau misalnya di sekolah lanjutannya kayak S2 S3 itu dapat beasiswa juga atau biaya sendiri tuh Mas kalau boleh tahu? Ada yang beasiswa, ada yang biaya sendiri. Kalau Mas Denny mah yang S2 S3-nya di Indonesia. Nah, S2-nya Mas Denny biaya sendiri, S3-nya alhamdulillah ikut seleksi, ada dana bantuan, ya beasiswa juga dari Kementerian Kemendagri, ya ikut seleksi, lulus juga tahun 2007. Oh, oke. Berarti sekitar 2012 yang selesai waktu itu Mas ya? Iya, 2007 sampai 2012. Ya, kuliahnya kan? Gitu. Ya, jadi memang di sini si Mas Denny itu selain short course juga dapat beasiswa internal lah ya, dalam negeri lah istilahnya gitu ya Mas ya. Nah, ini kita udah bicara headline kan PNS itu berarti benar ya Mas? Kita sebagai seorang ASN atau pegawai negeri sipil itu memang diberikan punya kesempatan lah untuk mengembangkan diri baik secara informal maupun formal, itu waktunya bisa diatur gitu ya Mas ya? Bisa, manajemen waktu, makanya ada fungsi-fungsi manajemen, bagaimana kita mengatur semuanya termasuk waktu, planning, organizing, activating, controlling, dan ternyata itu kepake terus ya? Ternyata itu tidak bisa seperti membalikan telapak tangan, jadi perlu proses seperti Mas Denny dulu ya, dari SMP, SMA itu belajar bahasa Inggris. Jadi nggak bisa, jangan sampai gue ikut seleksi mulu nggak dapat tuh, ya mungkin karena prosesnya belum lama. Jadi bukan karena nggak lolos, tapi justru prosesnya itu yang kita butuhkan ya Mas. Iya, prosesnya dari SMA di LIA, Lembaga Indonesia Amerika waktu itu kan. Kemudian ILP juga pernah nih di Pancoran. Kalau zaman saya dulu Mas, ikut LIA, ILP itu ajang cari jodoh Mas. Iya, alhamdulillah ada mantan. Oh, iya. Tapi udah jadi artis, tapi kalau saya sampaikan takutnya dia nggak kenal saya. Iya benar, itu siapa gitu. Kita pernah saling sayang bersama gitu kan. Nah, baik, itu berarti kan ada kisah-kisah pengembangan diri. Jadi kan kalau nggak salah ada istilahnya kalau yang sambil kuliah sambil kerja itu bisa izin belajar dan tugas belajar. Betul. Nah, itu bedanya apa tuh Mas? Izin belajar dan tugas belajar. Kalau izin belajar itu tidak boleh mengganggu jam kerja. Oh, jadi kuliahnya di luar jam kerja? Iya, malam, sore, malam. Kalau atau enggak Sabtu Minggu itu izin belajar. Iya, oke. Kalau tugas belajar ya belajar fokus.
Oh, dia tidak bekerja. Iya, di luar kota ya kan nggak mungkin kerja. Oke, jadi mungkin kayak kita short course gitu ya, tugas belajar gitu Mas ya. Betul, seperti itu. Jadi tinggal kita milih nih. Mudah-mudahan sih kalau memang niat baik pimpinan selalu mengizinkan. Iya. Ya kan, yang penting setelah lulus kita berkontribusi kepada lembaga kita yang memberikan beasiswa itu. Iya, dan memang juga nggak bisa kita pungkirkan banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan juga bisa kita implementasikan kan di tempat kerja balik gitu. Nah, ini Mas, story jadi PNS dulu nih. Iya. Kita flashback lagi nih, mundur lagi nih. Mas Den itu pertama kali jadi CPNS tahun berapa tuh Mas? Pertama kali masuk pegawai negeri. 2002. Sebelum jadi PNS, Mas Denny kerja di Deutsche Bank Jerman. Di Henkel Indonesian, perusahaan Jerman. Dan pernah seperti swasta lama juga berarti kan Mas? Iya, 4 tahunan. Kemudian pernah juga bergabung di Radio Mustang waktu itu. Oh, masih Wisma Nusantara dulu ya? Bukan, masih di Cinere, Bayu belum lahir kali. SMP di Cinere tahun 2000. Oh, udah lahir lah Mas. Udah, masih lahir, belum lahir PNS. Oh, belum. Masih pakai putih biru. Iya, putih biru. Waktu itu sempat di Cinere tuh menaranya roboh, terus pindah lah baru ke menara situ. Nah, itu berarti 2002 pertama kali jadi PNS. Iya. Nah, dari 2002 itu sudah masuk dengan ijazah S1 atau SMA? S1. Jadi langsung 3A ya. Oke, Mas. Dari mulai CPNS ini, dari mulai CPNS dulu kita mulai CPNS dulu lah. Hal paling seru yang pernah Mas dapatkan lah. Dari masa-masa awal banget jadi PNS, ya anggap let's say 0 sampai 5 tahun pertama jadi PNS lah. Yang paling seru, yang paling nggak terlupakan, yang konyol banget gitu ya. Konyol banget. Ya itu pada sekarang zaman pandemi beda ya. PNS sekarang beda sama PNS dulu. Beda lah, beda banget. Zaman dulu tuh kita di asrama kan sebulan lebih, bangun subuh. Ya istilahnya latsar kita dulu. Ya, prajabatan dulu namanya. Baris berbaris, disiplin pokoknya. Mandi harus on time, makan juga ngantri luar biasa. Jadi itu kebersamaan gitu sama teman-teman. Sekarang teman-teman prajabatan sudah beberapa kementerian kan? Iya, betul. Alhamdulillah. Nah, itu yang paling luar biasa. Kemudian kita memang kalau jadi ASN atau PNS itu harus punya empati kepada masyarakat. Jadi jangan pengen mencari keuntungan, karena yang namanya PNS di birokrasi itu benefit oriented bukan profit oriented. Oh, beda ya? Beda. Benar. Benefit oriented jadi untuk mendapatkan manfaat, value, memberikan value atau mendapatkan value. Nah, karena otomatis begitu kita mendapatkan manfaat, insya Allah ada keuntungan profit yang bisa kita dapatkan juga. Mungkin secara bukan dalam bentuk material aja, mungkin dalam bentuk yang lain. Mungkin seperti itu kali Mas ya. Jadi kalau kata Pak Ustadz bilang, saya sering dengar baik, what you give, what you get. Itu Ustadz bukan tuh? Iya. Nggak pakai ayat. Atau nggak ini barang siapa memudahkan urusan orang lain. Gitu kan. Jadi kalau bahasa Inggrisnya what you give, what you get. Apa yang kita berikan itu yang kita dapat. Tinggal milih kita sebagai ASN mau memberikan kebaikan atau memberikan keburukan. Karena itu kita dapat juga. Karena langsung ke ayat andalannya Okta lagi, ada ini tidak akan berubah nasib suatu kaum apabila dia tidak merubah nasibnya sendiri. Makanya thinking out of the box berubah. Benar. Jadi harus di luar kotak, tapi jangan sampai melanggar. Betul. Melanggar hal-hal yang ada beberapa perbedaan yang harus kita pahami, perbedaan di swasta sama birokrasi, karena Mas Denny mengalami dua dunia itu. Sama nih saya, kita ada dua kultur yang berbeda nih. Iya. Gitu. Jadi keseruannya justru malah pada saat di latsar prajabatan itu ya. Iya. Betul. Jadi di mana kita masih konyol-konyol, masih polos-polos, masih yang ada lagi Pak, mungkin jadi Tegal nih. Yang paling lucu tuh dulu waktu kan Mas Denny pertama kali penerimaan PNS TMT-nya di IPDN, STPDN dulu masih. Yang di Jatinangor ya, oke. Di sana calon dosen di sana. Jadi kan jurusan akuntansi dibutuhkan dosen akuntansi waktu itu. Oh, untuk prodi keuangan daerah Mas ya? Iya, masih STP, Sekolah Tinggi Pemerintahan Daerah di situ. Pertama kali di sana, lebih disiplin luar biasa. Nah, kan Mas Denny biasanya pakainya santai kayak gini nih, baik pakai gitu kan. Casual aja. Nggak pernah pakai PDH, tapi minggu pertama pakai PDH, baik. Dan Mas Denny kan orangnya masih belum disiplin banget dulu kan, santai. Nah, pas nunggu angkot, pakai PDH, nongkrong di pinggir jalan. Ini pasti ada yang aneh nih. Nongkrong, bukan duduk, nongkrong. Lupa kan, biasa anak motor kan nongkrong sembarangan kan, ambil ngerokok. Nyemper aja gitu loh. Iya, ditegur sama teman pakai kaki.
Kenapa bos? Lu pakai PTH nggak boleh dong. kebiasaan Itu yang paling diingat tuh. Jadi memang seragam itu juga membantu kita untuk mencegah dari perbuatan yang aneh-aneh. Betul. Gitu ya, Jadi jaga wibawa birokrasi. Iya benar. Nah itu kan cerita ibaratnya cerita lucu di awal nih. Kita mau ada sedih dikit boleh kan mas? Kira-kira ada nggak dalam awal-awal juga Mas Den jadi PNS nih ada rasa keterpurukan lah, rasa kayak kok gue jadi PNS sih, kenapa gue ada rasa keterpurukan lah. Posisi Mas Den lagi down banget lah selama awal 5 tahun pertama jadi PNS. Mas? Apa ya? Dulu ya Mas. Kalau udah 5 tahun ke atas sudah kebal biasanya 5 tahun ke atas sudah beda jauh. Ya, sekarang beda jauh. Sekarang dulu adalah yang Mas Den lihat tuh ada masih beberapa mungkin PNS yang kurang maksimal komputernya. TBC istilahnya? Ya, apa TBC? Tidak bisa komputer. Iya, masih banyak. Ternyata memang masih zaman dulu budaya transfer knowledge-nya kurang maksimal. Kalau sekarang nih, yang kita nih yang sudah paham itu seharusnya membudayakan transfer knowledge-nya. Jadi tetap ada legacy yang ditinggalkan ya untuk transfer gitu ya? Dulu tuh yang sedih tuh, kok kalau saya nggak nanya, kok nggak ada yang ngajarin saya. Tapi kalau di swasta dulu masuk probation langsung keliling. Nah, itu zaman dulu ya tahun 2002. Sekarang sudah beda lagi. Sekarang sudah luar biasa. Pertama kali latsar sudah dikasih pekerjaan, harus orientasi kantornya keliling. Itu udah adopsi apa yang dilakukan swasta. Sudah mulai ada perubahan yang lebih baik ya Mas? Banyak. Istilahnya reformasi lah. Reformasi birokrasi lah. Juga ini kita nggak bisa pungkiri juga Mas. CPNS baru itu. Setiap Mas Denny lihat deh, kalau misalnya mereka istilahnya bikin laporan aktualisasi namanya. Betul. Lihat deh konten-konten yang mereka buat. Keren. Selalu digital. Betul. Semua paperless, digital minded, dan sistematik. Betul. Ya kan? Iya. Itu yang kalau menurut Mbak Ayu juga sih Mas. Kayaknya ini bakal ke depannya kita bakal lebih baik jauh. Kayaknya kita bisa melesat lah ya. Kalau masih ada media masa bilang PNS seperti dulu itu salah. Berarti dia belum ketemu kita. Betul. Nah balik tuh tadi Mas Denny. Iya. PNS yang orang bilang dia belum ketemu kita. Berarti Mas Denny tidak setuju dengan statement PNS itu gabut. Sangat tidak setuju sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin, kalau sekarang enggak. Karena apalagi nih kadang-kadang ada mindset salah nih. Wow enak ya PNS WFH, padahal lebih berat WFH loh. Aduh Mas, jujur aja Mas, WFH tuh nggak? Kita kayak 24/7. Apa 24 jam 7 hari seminggu nggak? Betul. Ya kan Mas? Pagi sampai malam lagi. Ingat nggak kita meeting kalau rapat? Iya. Ngurusin ini, ngurusin itu. Pagi pas bikin masalah PPKM instruksi Mendagri. Virtual webinar, kemudian tidak hanya webinar, ngajar latsar, ngajar PK. Bikin kurikulum lagi. Bikin kurikulum banyak. Tapi kan itu kan tidak disounding di media massa. Iya. Nah, yang khawatirnya ada beberapa oknum media massa. Bad news is a good news itu meningkatkan rating, lah itu yang khawatirnya. Soalnya juga sempat ada stigma dari zaman kita tahun lalu nih Mas. Pertama kali kita di WFH kan, khususnya untuk profesi fungsional kayak kita ya. Kan kita di rumah doang. Betul. Bener kan? Begitu break dikit boleh dong kita keluar ke warung beli rokok, beli apa. Sekarang ambil napas di tetangga sampai nanya, ini Mas Bayu pengangguran nih. Jadi PNS enak banget di rumah. Nah, saya paling kesel tuh Mas Tunggu juga. Enak kayak di rumah aja digaji. Maaf ya, Anda tidak tahu kan apa yang saya kerjakan? Karena yang menilai kita begitu, dia tidak ingat bahasa Inggrisnya. Don't judge the book by its cover. Oh iya benar. jangan nilai buku sampul. Jangan melihat orang dari kampungnya, dari luar, dalamnya tanya dong. Nah, makanya tadi kayak Mas Denny bilang belum ketemu kita dia. Belum. Kalau ketemu kita, kita jelasin sampai digali sampai bawah-bawah. Akhirnya tadi nggak ngerti sendiri. Iya kan? Jadi stigma negatif orang terhadap PNS itu memang harus, ya kita memang sebagai PNS punya PR itu, bener nggak Mas? Betul. Merubah stigma negatif orang terhadap pegawai negeri sipil. Iya, itu yang katanya revolusi mental itu Pak Jokowi maksudnya ke sana. Iya, sama terakhir kan jadi Indonesia apa yang PNS ASN berakhlak. Oh iya, ASN berakhlak. Berakhlak kan? Nah mudah-mudahan itu ya lah. Lalu ini Mas nih, orang banyak yang bilang juga nih, PNS itu rata-rata bisa mengatur waktunya untuk punya kesibukan lagi di luar profesinya, di luar profesi sebagai pegawai negeri. Betul. Benar nggak Mas? Kamu menurut Mas Den itu Mas? Ada benernya kalau memang PNS itu cerdas.
Suka nih. Tuh kalau Ini PNS suka hanya nih. manut-manut nggak creative thinking, ya akhirnya itu aja yang dia dapat. Jadi cerdas itu, ini zaman digital. Iya, iya. Ya kita tuh satu orang bisa bekerja di beberapa tempat, tapi yang intinya jangan dilupakan. Paham nggak, Pak? Jadi tetap main jobnya tidak. Main jobnya di Kemendagri, Oke. ya, tapi secara digital bisa kita gitu. Dan kan? yang penting pekerjaan tambahan itu tidak mengganggu pekerjaan utamanya seperti itu Mas ya. Jangan, bukan tidak, jangan sampai mengganggu Iya. karena memang kita Haram. Nah, berarti kesibukan yang di luar kantor itu tidak mengganggu pekerjaan utama ya Mas ya? Iya, kita bisa kerjakan di luar jam kantor, di luar hari kerja, ya kan? Atau mungkin pada saat kita memang tidak bisa meluangkan waktu ya digital lah, virtual, Bay. Iya benar. Bayu bisa bikin landing page, bikin website, bisa di-share. Ingat nih, Bay ya, nih buat teman-teman semua nih ASN ya. Saya suka nih Coach Denny nih kalau Hasil penelitian tahun 2020 ya, itu media sosial yang sering digunakan oleh orang Indonesia ada peringkatnya, Bay. Oke. Pertama yang paling tinggi itu YouTube. Oke. Yang kedua WhatsApp. Yang ketiga Facebook. Keempat Instagram. Yang nanti podcast. Taruh Mas. Gitu. Pertama tadi apa? Facebook. YouTube. YouTube. Facebook. WhatsApp tuh. WhatsApp. YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram. Facebook semua tiga-tiganya ini. Ya itu. Pantes Mark Zuckerberg kagak bisa miskin ya. Dengan menggunakan itu kita bisa dapat tambahan, tinggal kita kreatif apa tidak. Itu jadi kan harus jeli melihat kesempatan ya Mas Denny. Iya. Tetap kalau pimpinan Pak Kaban kita memberi tugas ya kita selesaikan. Jadi kewajiban tetap dijalankan. Iya, begitu. Ini kan ibaratnya mungkin sunahnya tambahan nih. Iya. Tambahan yang bermanfaat lah ya Mas. Betul. Nah, ini gini Mas, berarti kalau menurut Mas Denny ini sejauh mana sih PNS itu boleh punya kesibukan di luar pekerjaan lah? Maksudnya yang boleh dan tidak boleh dilakukannya Mas? Kalau menurut pandangan Mas, Coach Denny nih. Yang harus, bukan boleh, harus dilakukan oleh PNS itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang harus. Oke. Nah, makanya harus baca peraturan perundang-undangan. Nah, yang harus diberi ingat kepada seluruh ASN sama masyarakat umum, yang namanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan itu adalah ada yang namanya undang-undang, ada yang namanya PP, ada yang namanya Perpu, ada yang namanya Permen, peraturan menteri, ada yang namanya Perda dan Perkada. Nah, itu yang harus dilakukan harus sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Berarti guidance-nya tetap dengan peraturan perundang-undangan ya Mas? Iya, ya? kalau kita jelaskan satu-satu ya nggak habis kita waktu. 2 minggu nggak kelar. Nggak kelar karena peraturannya kan banyak gitu. Jadi intinya yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan adalah kita pokoknya harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku. peraturan yang berlaku dan juga peraturan dari yang di atas. Yang di atas. Iya. Sama pencipta itu Iya. masih dibahas itu pasti. Iya, benar. Dan yang tidak boleh dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Iya, benar. Ya, ulangi Mbak ya, peraturan yang berlaku adalah undang-undang, PP peraturan pemerintah, Perpu kalau ada perubahannya, undang-undang, kemudian Permen peraturan menteri. Kalau di daerah ada yang namanya Perda Perkada. dan Perkada, kan gitu. Itu Pokoknya aja. kita guidance itu aja lah sebagai Iya. ASN lah. Nah, di situ Mas tadi kan Mas Denny sempat nyolek nih kita masalah POAC nih, manajemen nih, time management. Time Ya. management. Nah, how to manage your time Mas? How to manage your time, bagaimana Mas Den, Coach Denny itu memanage waktunya ya? Kita kan dikasih waktu 24 jam sehari 7 hari seminggu ya. Betul. Kita punya keluarga, kita punya profesi, kita punya kesibukan. Pernah nggak Mas dalam satu momen, satu waktu itu pekerjaan yang di luar sama yang ini sama-sama urgent bertabrakan Mas jadwalnya? Berbenturan lah. Oke, pernah. Pasti pernah tuh, Mas. Pernah, tapi kan ada bekerja tuh ada skala prioritas. Nah ini, Ada- ini dibutuhkannya Mas. Iya. Karena kan ada orang yang mana duluan dia bingung tuh. Nah ini kita butuh yang kayak gini nih Mas. Gimana nih? Contoh ini ya, semuanya penting, semuanya prioritas. Tapi kita prioritaskan dulu yang mana dulu gitu. Tapi semuanya prioritas. Jadi Berarti kalau bahasa Inggrisnya, urgency, serious, growth. iya, kalau bahasa aktualisasi ya, urgency, serious growth. Jadi kalau bahasa Inggrisnya priority among priorities. Jadi dicari yang paling prioritas di antara yang prioritas. Jadi bukan di nomor dua kan, bukan. Jadi dari semua prioritas utama ini mana yang paling prioritas lagi? Iya, dalam sehari ada 3 kegiatan atau 4 kegiatan pernah sampai malam nih. Kegiatan latsar lah, kegiatan PKP, PKA, bahkan Keluar kantor nih. kepala daerah Uh-uh. atau rapat di kantor. Ya mau nggak mau ya kita harus multitasking.
tidak hanya manajemen waktu tapi multitasking, dan kita harus berkorban juga, berkorban pikiran, tenaga, dan kita juga harus jelaskan kepada orang rumah, pasangan hidup kita. Kayak kemarin, mohon maaf ya, Sabtu, Minggu, ternyata WFH ini masyarakat ya, masyarakat perlu tahu nih teman-teman nih, perlu tahu semua nih. Sabtu Minggu kita tuh walaupun namanya WFH tetap ada kegiatan untuk ngajar virtual. Iya, kita ngajar virtual Sabtu Minggu malam-malam loh Mas, ingat nggak Mas? Betul. Sampai malam Minggu, malam Senin. Itu yang jadwal resmi. Tapi kalau misalnya ada peserta yang pengen ada waktu spesial tambahan coaching, konsultasi kan? Konsultasi ya kita melakukan. Nah pada saat kemarin nih baik, Mas Denny jalan sama istri nih kan kasihan dong jarang liburan kan. Mohon maaf. Kemudian Mas Denny jalan-jalan nih ke Lembang nih nyetir. Tapi pada saat itu besok itu peserta diklat Lasar Mas Denny harus ujian. Oke. Ya, kan Mas Denny kan nggak mau mereka panik kan, meluangkan waktu, padahal nggak ada jadwal. Sebagai fasilitator yang baik ya. Coach ya. Coach. Bukan fasilitator, coach. Oh, coach yang memfasilitasi. Iya, coach yang memfasilitasi. Bukan yang mensoliditasasi, bukan kan? Jadi pada sambil nyetir, Mas Denny mengizinkan mereka latihan seakan-akan lagi ujian. Mas Denny dengerin sambil nyetir. Multitasking berarti Mas. Multitasking. Jadi itu yang harus dilakukan, manajemen waktu itu tidak hanya memanage waktu tapi memanage emosional juga. Dan juga kita juga harus pintar memanage yang di rumah. Betul, harus penjelasan. Biar mereka mengerti ya Mas. Jadi kita ke semua orang harus memaksimalkan bagaimana komunikasi kita efektif sehingga tidak multitafsir. Harus sepakat, baik. Iya. Gitu. Nah, itu kan ya, tadi Mas Denny menjelaskan Poak nih ya. Poak ya, how to manage ya. Nah, lanjut tadi pada saat kita sudah mulai punya kegiatan baik di dalam dan di luar kantor, kita sudah tahu cara memanage-nya nih. Nah, kalau Mas Denny lihat yang Mas Denny lakukan nih, benefitnya dari yang Mas Denny lakukan itu apa aja Mas, baik yang dalam maupun luar kantor? Yang buat Mas Denny lah benefitnya pertama. Benefit yang paling luar biasa Mas Denny rasakan, Coach Denny rasakan adalah Mas Denny makin banyak belajar, makin paham, ketidaktahuan makin ada. Jadi kalau orang yang merasa pintar berarti kurang belajar. Benefitnya sekarang Mas Denny banyak ilmu dari banyak orang, itu benefitnya. Jadi kita merasa kurang terus untuk menyerap ilmu gitu Mas? Merasa sadar bahwa kita nggak ada apa-apanya. Oke. Jadi belajar itu bukan dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang lain juga. Makanya sebagai coach menggali dengan pertanyaan terbuka sehingga pengalaman mereka kita rasakan dan kita makin berwarna pengalaman kita. Itu benefitnya. Jadi sharing pengalaman dengan apa FGD istilahnya Mas? Focus group discussion. Jadi gitu ya. Birokrasi itu bukan nyari uang tapi nyari peluang. Peluang untuk meningkatkan kapasitas diri, kompetensi diri, kompetensi manajerial, teknis, sosial kultural dan pemerintahan. Gitu. Itu di Undang-Undang 5 ASN tuh ya. Iya. Tambah lagi kompetensi pemerintah nih Undang-Undang 23 kan? Iya, betul, baik. Berarti memang benefitnya Mas dapatkan seperti itu ya Mas ya? Benar. Nah, berarti kan dari situ Mas Denny ini bisa melihat peluang. Iya. Nah, gimana maksudnya masukan Mas Denny nih? Masukan Mas Denny dari sudut pandang Mas Denny lah. Iya. Ya mungkin teman-teman di sini, teman-teman sobat BPSDM atau mungkin teman-teman Bucin Lapras dari podcast Mission gitu. Iya. Bisa tahu nih, atau mungkin bisa jadi inspirasi buat mereka, atau mungkin masukan buat mereka bagaimana melihat sebuah peluang Mas. Oke. Menurut pandangan Mas Denny nih. Di organisasi manapun, baik swasta atau birokrasi, ya itu kita dituntut untuk kreatif, untuk menghasilkan produk yang inovatif. Baik. Ya kan kayak Prima kan kayak BPSDM Prima, kreatif dan inovatif. Nah. Untuk ASN tersendiri kita boleh kreatif, tapi sebelum kreativitas kita diterapkan kita harus baca peraturan dulu yang berlaku, takutnya bertentangan. Sip. Peraturan dari Kominfo kan peraturan dari mungkin dinas komunikasi dan informatika itu harus kita baca. Jadi nggak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Kita kreatif boleh. Kalau misalnya bertentangan ya kita usulkan dulu supaya dijadikan peraturan dulu. Tapi selama tidak bertentangan, tapi mempermudah pelayanan kepada masyarakat, silakan laksanakan. Yang penting jangan bertentangan. Oke, siap. Gitu. Nah itu kan yang itu. Nah kalau bagaimana Mas melihat peluangnya untuk di luar kantor nih Mas, tapi tidak bertentangan dengan di kantor nih. Betul. Nah itu cara kita. Kan kadang ada orang ada yang nggak nangkep nih Mas. Tiba-tiba anggaplah bayi berteman Mas Denny, berteman sama Okta juga. Ternyata Okta ini seorang desainer LMS gitu, Content Management System. Terus ternyata Mas Denny seorang trainer. Betul. Coba, tapi selama ini kita bertiga cuma ngobrol gitu-gitu aja, nggak jelas juntrungan. Kita nggak menyadari. Nah, cara saya mau melihat peluang dari Okta atau dari Mas Denny itu gimana? Strateginya nih Mas. Strateginya yang tadi Mas Denny bilang, medsos
tahun survei tahun 2020 yang paling banyak digunakan adalah grupnya Facebook kan? Iya, grup Ya, Facebook, benar. YouTube, WhatsApp, Facebook dan Instagram. Ya, oke. Maksimalkan itu. Jadi kita harus juga misalnya punya desain interior, menggambar interior pribadi, terus diupload di salah satu medsos itu. Kemudian jangan lupa di-share. Begitu Bayu, di-share-nya jangan di grup, ngeganggu. Iya benar. Japri. Benar. Iya itu. Tapi kalimat-kalimatnya juga harus dirangkai dengan baik ya, Mas. betul. Kita harus berbicara sama siapa, usianya berapa, pangkatnya golongan apa. Kita harus lihat. Jadi memang harus juga kita kategorikan juga bahasanya ya, Mas ya. Iya, Pada saat kita melihat peluang itu ya. Gitu. Itulah komunikasi efektif. Makanya di blended everything that we can, blended everything that we know, blended everything that we have. Waduh. Ya kan, jadi campur aduk apa yang kita bisa, yang kita punya. Kemas dengan baik. Iya. Blender kan enak kan, buah jeruk di blender sama buah lain enak di blender. Iya, kayak buah pisang sama strawberry begitu di mix enak banget. Tapi yang bikin enak lagi kalau kita niat memberikan manfaat. Wah. Jadi tetap benefit ya. Benefit. Jadi keep zikrullah tetap. Keep zikrullah. Keep Selalu, pokoknya selama kita berniat untuk memberikan manfaat, orang lain pasti akan mempermudah kita. Jangan berniat untuk memanfaatkan orang lain, bahaya tuh. Jadi mendingan kita mikir itu apa yang kita berikan dulu untuk orang lain. Betul. Jadi insya Allah maksudnya ya pasti akan ada balasan kebaikan juga untuk kita lah. Iya, tapi jangan paksa orang lain senang apa yang kita berikan. Ada kalimat bagus ini gimana nih? Ini seru nih. Ini seru nih. Kadang-kadang kita berharap orang lain semuanya suka sama kita. Itu jangan, nanti kecewa. Jadi jangan terlalu berharap, jangan banyak berharap ya. Kita sudah share nih YouTube kita, terus berharap mereka nonton. Jangan, kita niat baik aja. Share aja. Dibaca alhamdulillah, nggak dibaca nggak apa-apa. Minimal kita udah berbagi. Nah, kedua, jangan berharap orang lain sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh benar, kita bukan diktator dan tirani mengatur orang ya. Kecewa. Terakhir, jangan berharap segala sesuatu berubah dengan instan. Perlu proses, Bay. Benar. Bikin kopi aja kita mesti masak dulu, segala macam, ngaduk segala macam. Cuman tantangannya di birokrasi, kita tidak seperti orang-orang di luar. Apa dulu? Bebas ngomong apa aja, lucu-lucuan bebas. Tapi kan kita peraturan. Ya, kita memang ada ibaratnya ada norma-norma atau etika-etika yang harus dilakukan itu ya, Mas ya. Peraturan tadi, kebijakan tadi. Hati-hati. Kalau kita mau jadi YouTuber ya kita harus resign jadi PNS. Kalau kita bukan jadi YouTuber, kita memberikan manfaat lewat YouTube. Beda tuh. Beda ya? Beda. Kita bedakan nih. Beda. Kita memang bukan YouTuber, tapi kita memberikan manfaat ke orang lain dengan profesi kita sekarang. Melalui YouTube, media sosial, baik YouTube, Facebook, WhatsApp atau Instagram. Betul. Kata kita dipantau oleh pemerintah. Hati-hati. Ya, tindak tanduk kita kan tidak boleh. Kalau etikanya itu nggak boleh salah. Betul. Kita tidak boleh bersikap melawan pemerintah juga nggak boleh karena kita bagian dari pemerintah, tapi kita juga tetap harus menjaga nama baik kita juga sebagai seorang ASN kan, Mas ya. Betul. Jadi memang itu penting di situ tuh. Nah ini ke Mas Denny nih pertama nih, Mas. Apa tuh? Udah banyak tapi sekarang baru pertama. Tadi lo ngapain? Kita buka ada lagi ya, ini udah mau kita pertama, mau kita yang lain lagi buat maksudnya teman-teman yang mau pertama kali tes CPNS. Nah, kalau saran Mas Denny kan lagi booming lagi nih buka tes CPNS udah 2 tahun terakhir nih. Betul. Saran Mas Denny buat yang mau tes CPNS, apa yang harus ada di benak mereka pada saat mau melakukan tes CPNS atau apalah? Pesan-pesan Mas Denny dulu buat pada teman-teman yang mau tes CPNS nih. Teman-teman yang mau masuk PNS jangan niat untuk nyari uang. Nah, satu itu. Ini yang penting nih. Iya. Tapi niat untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara ya. Iya, bernegara. Saling pokoknya memberikan niat baiklah kepada semuanya. Kedua, kita setelah masuk jadi PNS nanti lakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan passion kita. Nih seru nih. Gimana Pak? Gini nih. Coba gimana nih? Kita jabarkan dulu nih. Ya, passionnya kita kan misalnya kita senang entertain, nggak ada salahnya masuk PNS dengan passion entertain ya. Kita seperti sekarang bikin podcast, YouTube dan sebagainya, itu kan passion kita. Tidak yang salah karena perbedaan itu indah. Jadi benar. Iya, jadi
kita juga harus passion kita yang tadinya mungkin hanya seni, ya kita juga harus sedikit juga belajar tentang pemerintahan. Orang pemerintahan juga harus yang bagian pemerintahan harus belajar tentang bagaimana seni. Karena harus seimbang, Bay. Hidup tuh harus seimbang. Balance. Ada ilmu, ada seni. Kalau kita punya ilmu, nggak punya seni, nggak tersampaikan ilmunya. Oke. Kita punya seni, nggak punya ilmu, apa yang mau disampaikan? Iya benar. Nah itulah hidup. Nggak nyampe juga jadinya, Mas. Iya, harus seimbang, Bay. Jadi Mas Denny ngomong begini bukan karena sudah seimbang, bukan. Karena supaya terus belajar untuk lebih seimbang. Jadi tetap belajar terus sampai tua, sampai akhirnya belajar terus kita. Belajar sampai mati. Jadi hidup adalah belajar. Jadi menurut Mas Denny ini jadi selalu Mas Denny sampaikan setiap pertemuan dengan siapapun, kan Mas Denny kan biasa ngajar pejabat beberapa daerah, kepala daerah juga kan, alhamdulillah jadi coach kepala daerah dan anggota dewan juga. Jadi ada kesimpulan, ada kalimat yang membuat orang yang tadi tidak tahu kita jadi penasaran sama kita. Nah itu kalimatnya. Jadi kita ada clickbait lah istilahnya kalau anak-anak sekarang bilang. Iya. Ada pancingan nih. Pancingan. Jadi kalimat yang pertama ini rahasia nih ya. Tapi bisa digunakan juga biar pahala Mas Denny makin banyak. Amal jariah. Amal jariah. Nih kalimat para pengajar siapapun, termasuk ke mahasiswa. Ada kalimat kunci yang saya selalu sampaikan bahwa saya ini di depan ini bukan mengajari Bapak Ibu atau mahasiswa. Jadi tidak menggurui. Bukan menggurui, saya hanya akan sharing pengalaman. Saya yakin pengalaman Bapak Ibu jauh lebih hebat daripada saya, tapi saya yakin juga ada pengalaman saya yang tidak dialami Bapak Ibu. That's it. Dia akan nunggu. Di situ kuncinya. Ya kuncinya itu. Jadi kita tahu nih secara umur atau pengalaman mereka lebih baik dari kita, tapi bagaimana caranya kita tetap bisa getting attention mereka, mendapatkan perhatian mereka, sehingga mereka penasaran. Dia punya apa emang? Iya. Ya jadi gitu kan, Mas. Jadi ada juga loh. Jadi berarti ini berlaku buat para teman-teman, buat cowok-cowok yang masih bujangan mau nyari istri bisa. Bisa juga. Ya kan bisa dong. Bisa dong. Semuanya bisa. Kan nyari istri. Dia bukan buat dipacarin tapi emang nyari istri. Buat taruh. Iya taruh. Ya itu. Jadi sekarang malah mohon maaf baik pendidikan strata memang penting, tapi di zaman digital ini kadang-kadang yang punya pendidikan stratanya lebih tinggi belum tentu lebih pintar daripada yang belum tinggi. Soalnya tadi kenapa saya menyetujui omongan Mas Denny ini terakhir nih, karena menurut saya boleh di stratanya tinggi, mungkin bisa S3 sampai 4 kali gitu. Tapi kalau dia tidak mau berdiskusi sama orang, tidak mau nyari kayak Mas Denny bilang, tidak mau berbagi pengalaman dengan orang, sharing, discuss apa segala macam, ada mungkin sedikit ada perdebatan boleh ya. Ya kan ada konflik perdebatan tapi dengan catatan memang argumentasi yang sifatnya saling membangun lah. Nah, itu maka menambah pengetahuan kita kan. Biasanya kalau yang kayak Mas Denny bilang yang stratanya tinggi itu biasanya mereka udah ngerasa dirinya, kan gue udah profesor, kan gue udah dokter. Iya, gue udah paling pintar. Padahal kuliah nitip absen. Iya. Bikin disertasi dibuatin. Kuliahnya di kampus yang akreditasinya terlihat. Kan gitu, berarti saran buat yang mau masuk PNS, jangan money oriented. Jangan, kecewa nanti. Kalian akan kecewa nih oriented. Jadi jangan pernah percaya berita-berita tentang gaji PNS yang fenomenal itu ya, Mas ya. Iya, betul. Itu mungkin di balik di luar jam kerja mereka juga main saham. Iya, trading kan kita nggak pernah tahu. Iya, kita nggak tahu. Dia ternyata pengusaha restoran, pengusaha mobil. Nah, kalau kan Mas Denny kan bilang nih, Mas Denny kan sering memberikan sebagai seorang jabatan fungsional ini widya suara nih. Iya. Kurang lebih kalau teman-teman bucin lapar sama sobat BPSDM yang belum tahu ide suara itu apa, buat apalagi anak-anak baru atau yang calon CPNS. Ide suara itu apa sih? Nah, ide suara itu hampir seperti dosen lah. Betul. Tenaga pengajar, tapi lebih fokus ke pelatih ya. Iya. Pelatihan, ke tenaga pendidikan dan pelatihan. Nah, Mas Den, berarti kan Mas Denny sering memberikan training buat mulai dari anak yang baru masuk, yang muda-muda, sampai yang senior pejabat tinggi, bahkan sampai anggota dewan, sampai kepala daerah, Mas. Betul. Nah, kan yang sekarang lagi booming ini sih yang anak-anak muda nih, Mas. Ya, milenial. Yang milenials dan Z. Ya. Nah, saran Mas Denny nih buat mereka, para PNS ASN muda kita nih apa nih, Mas? Oke. Kan mereka di range usia yang masih seger, ide-ide kreatif mereka, ide-ide gila mereka banyak untuk kepentingan, tapi yang baik ya maksudnya gilanya ya. Siap. Gitu.
Kalau Mas Denny sama Bayu kan transisi kan. Ya, kita tanggung nih. Iya kan, X, milenial dan Z kan, ya kan. Nah, sarannya adalah hati-hati kalau di birokrasi itu kita harus adopsi kebiasaan orang Australia baik kita. Oke. Waktu kita nongkrong, walaupun di kafe, nggak ada satupun mereka yang buka HP. Nongkrong nggak ada begini. Kagak ada. Handphone dibalik semua atau di dalam tas. Betul, itu satu tuh. Sampai menghargai orang lain ya. Menghargai senior, menghargai lawan bicara. Walaupun dia lebih muda. Nah, tapi ya itu harus kita proses. Ya. Ada bahasa lagi yang Mas Denny sering dengar, ada bahasa today's problem become from yesterday solution. Oke. Jadi masalah hari ini sebenarnya solusi kita di kemarin-kemarin. Iya, masalah hari ini penyebabnya kemarin, solusi kemarin. Artinya sekarang kita punya solusi, siap-siap jadi masalah. Itu udah pasti, baik. Jadi setiap selalu akan ada masalah di setiap hidup kita. Iya, dulu mungkin kita merekrut bukan anak milenial, ya, yang tidak sering megang gadget. Sekarang anak milenial. Nah, kekurangannya adalah sosialisasi antara manusia kurang maksimal. Itu masalah baru kita. Jadi mudah-mudahan siapapun jadi pimpinan anak milenial harus pelan-pelan memberikan role model, ya, dengan cara pelan-pelan, perlahan-lahan. Mohon maaf ya, sekarang kalau persyaratan ngobrol sama saya HP taruh semua ya. Nah, saya juga naruh gitu. Nah, soalnya kalau mungkin di yang generasi kita yang transisi ini memang kita menghargainya tinggi nih. Kalau lagi ngobrol, bahkan ngobrol santai lagi di pinggir warung rokok aja kayak handphone udah di kantong semua. Iya. Bunyi cuma kecuali orang rumah. Betul. Kecuali orang rumah. Iya. Gitu. Berarti Mas Den, makasih banyak nih ya. Alhamdulillah. Mas Denny udah jelasin mulai dari cerita dari profesi, menceritakan tentang scholarship, maksudnya mulai dari pendidikan formal dan informal, waktu itu mulai dari CPNS sampai dengan sekarang gitu, lalu sampai dengan pesan-pesan bagaimana how to manage waktu Mas Denny untuk pekerjaan di dalam kantor dan di luar kantor, bagaimana melihat peluang, sampai dengan memberikan saran buat teman-teman yang mau tes CPNS baik pun PNS muda. Nah, sekarang terakhir nih Mas. Apa? Tadi kan kita bahas soal yang muda-muda nih. Iya. Nah, Mas Denny harus memberikan closing statement untuk semua teman-teman sobat BPSTN dan bucin lapers di ini sebelum kita kembali ngopi-ngopi lagi di luar. Oke. Dari seluruh yang tadi kita sampaikan, closing statementnya adalah ciri khas dari Coach Denny. Apa nih? Cara kerja Coach Denny mudah-mudahan bisa ditiru, mudah-mudahan ya. Tapi pun motif beda-beda. Siap ya. Coach Denny juga dapat dari orang lain. ATMT, amati, tiru, modifikasi dan terapkan. Mantap. Cara kerja kita harus 5T. Apa tuh Mas 5T? 1, tersistem. Oke. 2, terstruktur. Oke. 3, terarah. 4, terukur. Oke. Kelima, cari yang termudah. Oke. Jadi tersistem, terstruktur, terarah, terukur, dan termudah. Itu motif Mas Denny beda. Berarti memang strategik banget ya. Iya. Harus detail, nah makanya di situ bisa kita ngeliat peluang ya. Iya. Oke, siap. Mas Den, thank you banget ya waktunya. Sama, udah kapan-kapan kita ngobrol lagi. Mohon maaf nih Oktanya nggak bisa datang. Nggak apa-apa, salam buat Okta ya. Siap, mudah-mudahan nanti kapan-kapan bisa bertiga sama Okta. Boleh. Sambil kita santai-santai ya. Amin. Oke, sobat BPSTN Bucin Lapers, Bayu Erlangga dari Domicin dan juga dari BPSTN TV. Mohon pamit podcast kita hari ini. Terima kasih juga buat Coach Denny. Thank you banget Mas. Sama-sama Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.